Yesus itu memang bangkit. Amin. Itu perlu ditekankan. Yesus memang bangkit karena cerita ini dari abad ke abad selalu diserang. Yesus yang disalib itu bukan Yesus Isa Al-Masih, bukan. Itu diganti Yudas Iskariot yang dirubah salib mukanya, digantung. Yesus yang asli itu langsung naik ke surga. Nah, itu salah. Oke? Nah, ayat keempat. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Selesai ya tentang hari yang ketiga tadi ya. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi, tuh, nih. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bayangkan. Kenapa perlu kesaksi? Kalau di dalam hukum, berapa? Ada suatu kejadian, kasus, harus ada berapa saksi? Minimal 2 saksi. Yesus menampakkan diri selama 40 hari itu kepada banyak murid. Kenapa yang pertama kali itu kepada perempuan? Ayo. Kenapa? Oh ya Pak, perempuan itu, nah ini guyonannya nih ya. Mohon maaf Pak, Pak siapa yang orang Jawa Pak? Namanya Pak? Pak Johan. Pak Johan ini pasti ngerti aku ngomong Jawa ya. Guyonane iki ngene Mas. Wong wedok iki lek sekali ngomong sak kampung iku wis langsung ngeru. Ah, itu. Boleh diterjemahkan Pak Johan. Bang Tem udah lama di Jogja, tahu bahasa Jawa? Ngerti enggak kira-kira? Perempuan kalau tahu berita satu, orang Manado bilang, bagosip, sekampung jadi tahu. Wah, di sana. Tadi semalam itu, aduh, ini, jadi sekampung dah tahu dah. Itukah tujuan Tuhan menampakkan diri pertama kali ke perempuan? Itukah tujuannya? Tuhan tahu gak kalau perempuan itu suka gosip lalu bisa nyebarkan berita lalu itu? Nanti dibilang apa tadi? Berita bohong. Dibilang apa? Omong kosong. Enggak. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan pertama kali kepada perempuan itu penting? Karena apa? Dalam Yudaisme, dalam budaya Yahudi, perempuan itu adalah orang nomor 2. Enggak dianggap minoritas, enggak perlu sekolah. Bahkan perempuan, maaf kata, kalau di dalam Perjanjian Lama setara dengan harta benda. Wih, kejam sekali. Makanya saya suka Paskah ini berdekatan dengan hari apa di Indonesia? Hari apa? Tanggal 21 kemarin? Hari apa? Kartono, bukan Kartini. Hari Kartini. Hari Kartini itu hari apa? Emansipasi wanita. Manusia itu sama, laki-laki dan perempuan itu equal sama. Yahudi tidak mempraktekkan itu. Mereka itu patriark. Jadi yang dicatat itu kalau punya anak Yakub itu ada berapa? Ada berapa? Hah?
Ada berapa Pak? Pak Alek bilang tadi ada berapa anak Yakub? Hah? 13 Pak. Ada satu yang perempuan gak dicatat. Nanti dicek. Ada satu perempuan gak dicatat karena apa? Perempuan. Aduh gitu benar memang Yahudi. Yudaisme itu gitu benar. Tapi Tuhan Yesus loh. Bayangkan berita baik yang pertama kali saya ngomong ini sambil bergetar. Bukan kepada Pilatus, bukan kepada raja-raja. Emang gak bisa gak Tuhan Yesus bangkit dari kubur, serut, langsung tiba-tiba ada di mana? Di raja, di perumahan Pilatus. Pilatus nih aku bangkit, kau yang cuci tangan nih aku bangkit. Atau ke Herodes, atau ke mahkamah agama, ke para Sanhedrin, ke imam-imam. Aku bangkit nih, kau yang apa? Yang bikin gara-gara kan? Enggak ada muatan politis. Tuhan Yesus bangkit. Murni dia datang kepada kaum minoritas. Siapa? Perempuan. Sekarang di Indonesia enak. Perempuan bisa jadi dokter, bisa jadi guru, perempuan. Dulu zaman Belanda enggak bisa. Makanya muncul tuh namanya Kartini. Ibu kita Kartini. Siapa namanya? Putri Indonesia. Siapa namanya? Harum namanya loh. Bukan Kartini loh. Siapa namanya? Harum. Nah ini joke aja. Supaya kalian gak ngantuk. Harum namanya. Harum tuh wangi gitu. Kayak pelangi-pelangi alangkah indahmu. Merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu siapa nama? Siapa yang bikin pelangi? Agung. Yang bikin pelangi itu Agung loh. Jadi gitu Bapak Saudara. Yang pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Berita Injil, berita sukacita. Dia ngomong, pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Perempuan dulu yang tahu. Bukan karena perempuan itu suka bergosip. Bukan. Kita tidak boleh mendiskreditkan perempuan. Tidak boleh. Nanti kaum feminisme marah nanti. Ibu Kartini lebih marah lagi. Saya udah perjuangkan. Gitu kan. Nah, jadi Yesus mau kita sebagai anak-anaknya saat ini, amin, tetap memberitakan itu. Karena Yesus pun pertama kali itu sebuah penghormatan loh. Sebuah berita sukacita loh. Dia menampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Karena pada saat itu benar-benar perempuan itu ditindas. Oke, lanjut ya. Lalu jalan-jalan ayat yang ke-13. Lompat ayat 13 Lukas tadi. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Mereka lagi jalan gitu berdua kan, murid-murid Yesus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Tiba-tiba ada 2 orang jalan, ngampur lah bahasa ulunya. Ini lagi ngampur, lagi ngobrol-ngobrol gitu kan. Datang tiba-tiba Yesus. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murang. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari semenjak semuanya terjadi.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengutuskan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan selanjutnya, jadi Bapak Saudara, orang Israel yang mengikut Yesus pada saat Yesus masih hidup, itu mengharapkan apa? Tuh. Padahal kami dahulu, ayat 21, mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Yesus diharapkan sebagai pembebas secara politik, secara bangsa. Karena mereka lagi dijajah Romawi. Yesus tapi enggak. Yesus bukan hanya berpikiran tentang keselamatan politik, tapi keselamatan jiwa, amin. Seluruhnya, seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Israel dia berpikir. Nah, mereka kecewa, aduh ternyata Yesus mati. Tapi kaget aku, ada perempuan-perempuan itu ngomong. Nah, ternyata di situ yang mereka ngobrol, kalau Bapak Ibu Saudara nengok lagi di bawah tuh. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Itu perjalanan di Emmaus. Lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid juga. Coba kita lompat ke Yohanes. Yohanes 21. Nah, sesudah Yesus menampakkan kepada perempuan, kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus, ke kampung Emmaus. Nah, ini ke murid-murid. Dah? Yohanes 21 ayat 1. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Oke? Kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Nah, kata lagi berarti bukan yang pertama kali. Yohanes mencatatnya. Kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan kedua orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Siapa yang tahu? Ngapain Simon Petrus dan kawan-kawannya yang lain balik lagi ke Danau Tiberias? Ngapain? Apakah mereka kecewa? Mereka dah direkrut nih. Direkrut sama Tuhan Yesus di Lukas 5, waktu mereka menjala, lalu Yesus ngomong, enggak usah kamu jala ikan. Singkatnya nih, kamu ikut aku menjala manusia. Ngikut 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, lalu balik lagi ke Danau Tiberias. Apakah mereka frustasi lalu kembali ke pekerjaan lamanya? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Karena apa? Lihat ayat sebelumnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pasal 20. Di pasal 20 ayat 19. Pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut. Kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saya jelaskan ini ya.
Jadi mereka, murid-murid, ada di sebuah ruangan di rumah, pintunya terkunci, tertutup rapat, takut. Ngapa takut? Dicari. Yesusnya, gurunya dah mati, dah disalib, dah dibunuh, lalu hilang tuh mayatnya. Oh, berarti murid-murid nih yang nyolong nih, bikin hal nih, mau bikin huru hara nih kayaknya. Bahasanya gitu. Mereka takut, ketakutan di dalam sebuah ruangan terkunci, tertutup. Tiba-tiba Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka apa? Melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Jadi berita penampakan Tuhan Yesus ini dititik beratkan kepada gereja saat ini, kepada murid-muridnya, itu untuk apa? Untuk memperkuat bahwa yuk teruskan pekerjaanku. Aku udah bersama-sama 3,5 tahun sama kamu. Aku bentar lagi akan kembali kepada Bapa menyiapkan tempat bagi kamu. Kamu jangan khawatir. Yuk muridkan orang lain. Seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tujuan Yesus menampak kepada murid-muridnya. Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat 24. Tetapi Thomas, ini menarik nih. Si Thomas nih, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, nih bahasanya gini, Mas, kemana aja lo? Tadi Yesus ada di sini loh. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang ini loh, pintu ketutup rapat semua ruangan. Gimana orang tuh masuk? Nggak mungkin. Nggak percaya. Terus ngomong apa lagi? Kami melihat Tuhan, kata kawan-kawannya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Di dalam teks Yunaninya, aslinya tulisannya itu sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu mengindikasikan nggak akan berubah. Benar-benar nggak akan percaya dengan satu syarat itu. Banyak orang bilang bahwa Thomas ini orang yang ragu-ragu mengikut Tuhan. Thomas ini orang yang skeptis. Salah. Justru Thomas ini orang yang jujur. Dia asli orang Yahudi dan memegang kuat hukum-hukum Yahudi. Hukum Yahudi berkata begini, tidak akan ada kebangkitan orang mati saat ini kecuali nanti. Kok bisa, Pak? Yuk kita tengok. Tengok siapa yang ngomong begitu. Coba kita buka di Yohanes 11 ayat 24. Buka Yohanes 11 ayat 24. Tentang kebangkitan Lazarus. Yohanes 11 ayat 24. Nah, ini Marta. Marta ini satu kampung. Sama siapa? Yang namanya Thomas. Sama-sama orang Yahudi. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit akhir zaman. Inilah kepercayaan orang Yahudi bahwa tidak ada kebangkitan pada saat itu. Makanya pada waktu Lazarus dibangkitkan pun awalnya Marta tidak percaya. Nah, Marta itu orang Yahudi asli sama dengan Thomas. Dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Dia percayanya nanti. Pada waktu akhir zaman. Makanya
yang bisa merubah keyakinan hukum Yudaisme yang ada di Thomas, yang benar-benar berpegang kuat itu hanya Yesus. Dengan satu syarat, aku mau mencucukkan tak jariku nih, kemana? Ke lambungnya yang ditikam tuh, sama tangannya yang berlubang paku, aku mau cucukkan. Tapi kita baca selanjutnya. Maka ketika Yesus, bukan. Pas 20 pasal 26. 8 hari kemudian, Yohanes 20 ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di ruangan rumah itu, dan Thomas ada di situ bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus dah tahu, ngomong langsung sama Thomas. Karena yang kemarin nggak ada Thomas. Thomas, sini. Taruh jarimu di sini. Lihat tanganku. Ulurkan tanganmu. Cucukkan ke dalam lambungku nih. Jangan engkau nggak percaya lagi. Melainkan percayalah, kata Yesus. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Akhirnya, Thomas mencucukkan enggak? Enggak. Dia cuma butuh bukti, oh benar itu memang Tuhan Yesus. Bukan roh yang gentayangan, bukan. Oh benar itu Yesus. Terakhir, kenapa mereka ada di Danau Tiberias? Saya bilang tadi bukan karena kecewa dan kembali ke pekerjaan lama. Bukan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Coba boleh dibuka. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Lalu ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ini pertemuan pertama Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, ninggalin semua perahunya itu, lalu mengikut Yesus. Sekarang, setelah 3,5 tahun ngikut Yesus, kejadian ini terulang kembali. Karena apa? Dari cerita Lukas dibaca dengan teliti, maksud utamanya tampak dalam perintah Yesus kepada Simon Petrus dan kawan-kawan. Mereka harus menebarkan jala untuk menangkap ikan. Ia menginginkan mereka menjadi penjala manusia, bukan sekedar menangkap ikan. Lalu berkata, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia. Peristiwa penangkapan ikan tersebut dipakai Yesus untuk mereka menjadi penjala manusia. Penjala manusia bertugas untuk menjadikan orang lain murid Yesus. Ketika peristiwa yang hampir sama terulang lagi, kapan? 3,5 tahun setelah mereka bersama-sama dengan Yesus. Peristiwa pertemuan awal di Danau Tiberias ini, pas kebangkitannya Yesus menampakkan diri, ulang lagi di situ. Seperti yang dilaporkan oleh Lukas, sebab itu Yohanes
kemudian dapat berkata itu Tuhan kepada Simon Petrus. Jadi mereka bukan kecewa, mereka sedang menanti-nantikan Tuhan di Galilea. Dia percaya setelah ketemu di ruang yang tertutup 2 kali, Thomas cuma sekali. Mereka ngomong, yuk kita ke Danau Galilea. Siapa tahu kita ketemu, ini bahasa sehari. Siapa tahu kita ketemu Tuhan lagi. Mereka nunggu udah lama. Aduh, kok enggak ada lagi Tuhan Yesus ya? Enggak ketemu lagi. Mereka rindu bertemu Tuhan lagi. Akhirnya Petrus nangkap ikan. Kami, ayat berapa tadi? Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Dahlah, aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat naik perahu, sama kejadiannya. Tetapi semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mencari lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Paham? Jadi mereka dah menantikan Tuhan lagi nih. Mereka rindu bertemu Tuhan kayak di ruangan yang tadi. Mereka nunggu di Galilea. Ternyata kejadian seperti pertama kali Yesus ketemu sama Petrus terjadi lagi. Awalnya mereka tidak paham. Tapi ketika, ini kayak kejadian yang pernah aku alami sebelum aku mengikut Tuhan. Suruh menebarkan jala, semalam-malaman tidak dapat. Ketika suruh menebarkan jala, dapat lagi. Itu Tuhan. Lalu itu Tuhan. Jadi Lukas dan Yohanes ini kayak menampilkan 2 peristiwa. Ini awal pertemuan dan ini pertemuan yang selanjutnya setelah 3 tahun itu ingin menegaskan lagi bahwa penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari itu tujuannya cuma satu. Untuk apa? Supaya kita percaya Dia bangkit dan kita memuridkan orang lain. Amin. Pertanyaannya untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sudahkah kita pernah memberitakan berita Injil kepada sekeliling kita? Sudahkah kita memberitakan Yesus yang sudah bangkit itu? Jika belum, yuk kita mulai sama-sama. Amin. Saya undang singer pemain musik untuk maju ke depan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, segala permasalahan apapun, jangan sampai itu membuat kita lupa. Lupa apa? Lupa memberitakan Yesus yang sudah hidup itu melalui apa? Melalui hidup kita. Lupa memuridkan orang lain. Lupa memberitakan kebaikan itu. Jangan sampai. Hari-hari ini adalah masa-masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk mempertegas kembali. Yuk, cari, jadikan semua bangsa muridku. Yuk, beritakan Injil. Aku udah selesai nih. Aku mau kembali kepada Bapa, menyiapkan tempat untukmu. Tapi pekerjaanmu belum selesai. Jangan takut. Seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Dan Yesus saat ini ada di tengah-tengah kita, mengutus kita semua untuk menjadi pemberita Injilnya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu, amin, Engkau pegang hari esok Tuhan. Hidup kami jadi berarti. Berarti sebab Dia hidup. Anak Allah,
sama-sama. Yesus nama. Saudara semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosaku. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yes. Amin. Yesus hidup. Ada hari esok. Ku takkan tak. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, sebab Dia hidup dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin, amin. Ada hari. Yes, amin. Sebab Dia hidup. Ku takkan tak. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami berarti Tuhan di hadapan Tuhan. Hidup kami jadi berarti karena Tuhan Yesus hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan kami supaya kami menjadi pemberita-pemberita Injil, mengajarkan kebenaran firman Tuhan melalui hidup kami. Jika sore hari ini kami belum melakukan itu, kami memohon ampun Tuhan. Kami tidak mau Paskah atau hal-hal yang menjadi peringatan akan hari-hari Tuhan itu hanya berlalu begitu saja. Mampukan kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Memampukan setiap umat-Mu, memampukan setiap kami semua untuk menjadi murid-murid Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari angkat persembahan di atas kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kepada firman-Mu yang berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman-Mu di malam hari ini. Setiap dosa kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami. Kasihanilah kami dan layakkan kami menjadi pribadi yang Tuhan layakkan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan yang ada di bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, pengertian yang luar biasa bagi pemimpin kami. Bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat di pusat sampai tingkat daerah. Tuhan memakai mereka Bapak untuk membuat suatu kebijakan ketetapan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, supaya dapat memajukan bangsa ini, supaya dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memakai setiap masyarakat Indonesia. Engkau memakai menjadikan masyarakat yang pintar, yang cerdas. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati perekonomian di bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Putu Sibau juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya, Engkau yang berdaulat atas kabupaten ini. Memakai setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini. Bersatu hati Tuhan
untuk melayani Tuhan, untuk memperhatikan orang-orang lemah, untuk memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok, supaya banyak orang mengenal Yesus, banyak orang menjadi percaya oleh karena pemberitaan Injil dan oleh karena lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah, namun sebelumnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita semua dan bangkit dan naik menyediakan tempat bagi kita, dan melalui Roh Kudus yang menyertai kita sampai akhir zaman. Pulanglah, terimalah, bawalah berkat ini dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, dalam apapun yang kau lakukan. Kemanapun kakimu melangkah, kau diberkati. Apapun yang dikerjakan tanganmu menjadi berhasil. Yang sudah menerima berkat ini bersama saya katakan, amin.